Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya Siska Diputri akan menjelaskan materi akuntansi lembaga keuangan syariah. 1. Materi zakat, infak, dan sedekah. 2. Materi akad lain akuntansi lembaga keuangan syariah. Selamat menyaksikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Yang pertama yaitu zakat. Pengertian zakat secara etimologi berarti kegiatan memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Zakat menurut istilah fikih Islam adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan dari kekayaan orang-orang kaya untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya menurut aturan-aturan atau syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK nomor 109, zakat adalah harta yang diwajib dikeluarkan oleh muzaki sesuai dengan ketentuan syariah dan diberikan kepada yang berhak menerimanya atau yang sering disebut dengan mustahik. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Kedua yaitu infak. Infak menurut terminologi artinya mengeluarkan harta karena taat, patuh dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagai wujud rasa syukur atas nikmat atau rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya. Sedangkan pengertian sedekah adalah segala pemberian atau aktivitas untuk bertujuan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah memiliki dimensi yang sangat luas, tidak hanya berdimensi memberikan sesuatu dalam bentuk harta saja, tetapi dapat berupa kebajikan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Menurut Undang-Undang 23 tahun 2011, infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Ketiga, sedekah. Sedekah adalah harta atau non-harta yang dikeluarkan oleh seorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Untuk kepentingan akuntansi, sedekah dianggap sama dengan infak, baik yang ditentukan penggunaannya maupun yang tidak ditentukan penggunaannya. Sehingga menurut pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK nomor 109, infak atau sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang diperuntukannya dibatasi maupun yang tidak dibatasi. Sifat dari zakat adalah wajib bagi seseorang atau badan hukum yang beragama Islam yang telah terakumulasi sampai memenuhi nisab dan haulnya. Sedangkan sifat dari infak dan sedekah adalah sunnah. Jadi, pengeluarannya tidak lebih bersifat sukarela yang merupakan wujud ketakwaan dan kecintaannya seseorang hamba terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan kepadanya. Tadi saya membahas mengenai pengertian zakat, infak, dan sedekah. Selanjutnya saya akan menjelaskan lebih jelas lagi mengenai zakat, infak, dan sedekah. Ya, 1. Yang wajib mengeluarkan zakat. Zakat adalah fardu ain bagi setiap muslim, bagi laki-laki dan perempuan. Bahkan anak-anak dan orang gila sekalipun memiliki kewajiban yang sama bila hartanya sudah memenuhi syarat dan yang telah diterapkan. Macam-macam zakat. 1. Zakat
nafs atau jiwa disebut juga zakat fitrah, harta yang wajib dikeluarkan pada bulan dan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Zakat mal atau harta yang sudah memenuhi syarat tertentu dan waktu tertentu wajib mengeluarkan zakat mal. Jenis-jenis harta yang wajib zakat yaitu emas dan perak, baik sebagai mata uang ataupun bukan, binatang ternak yaitu unta, sapi, dan kambing, barang dagangan dan keuntungannya, hasil pertanian dan buah-buahan, itu adalah wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Adapun syarat dan sebab harta wajib zakat, yang pertama yaitu memenuhi nisab adalah jumlah atau ukuran minimal harta yang menyebabkan harta tersebut wajib mengeluarkan zakat. Yang kedua, telah mencapai haul, yaitu jika harta tersebut telah berlalu 1 tahun hijrah, kecuali untuk harta berupa hasil pertanian di mana waktu wajib zakatnya adalah saat haul. Jadi syarat bagi harta yang sudah mencapai nisab yang dikeluarkan zakatnya. Dalam ajaran Islam, kita diwajibkan untuk menyisihkan sebagian harta yang dimiliki. Di antaranya adalah mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Dari ketiga amalan tersebut, hanya zakatlah yang memiliki hukum wajib yang dilaksanakan, sementara infak dan sedekah hukumnya yaitu sunnah. Meski sama-sama memiliki hukum sunnah, namun tetap ada perbedaan di antara infak dan sedekah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat infak, merupakan harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedangkan sedekah ialah harta atau non-harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa infak terbatas hanya menyisihkan harta, sementara sedekah bisa berupa harta atau yang tidak meliputi harta. Seperti yang dikutip dari hadis riwayat Bukhari, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kullu ma'rufin sedekah," yang artinya setiap kebaikan adalah sedekah. Jadi letak perbedaan antara zakat, infak, dan sedekah yaitu terletak pada hukum yang mewajibkan zakat, sementara infak dan sedekah yaitu sunnah. Sedangkan yang membedakan infak dan sedekah terletak pada batasan yang diberikan. Infak hanya terbatas pada amalan berupa harta, sementara sedekah cakupannya lebih luas seperti memberikan senyuman, menyingkirkan batu dari jalan, dan sebagainya. Itu termasuk dari sedekah. Dengan demikian, di bulan suci Ramadan, kita sebagai umat Islam bisa mendapatkan pahala sedekah dengan melakukan kebaikan sekecil apapun. Tertulis dalam hadis riwayat Tirmizi yang berbunyi, Rasulullah SAW bersabda, sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Materi selanjutnya yaitu mengenai akad lain dari akuntansi lembaga keuangan syariah. 1. Pengertian akad wadiah. Wadiah berasal dari wada asyi yang artinya meninggalkan atau menitipkan sesuatu pada orang yang sanggup
menjaga sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Dalam ekonomi, wadiah adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap nasabah yang bersangkutan menghendakinya. Bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan tersebut. Wadiah merupakan akad tabaru tolong-menolong atau saling membantu, sehingga masuk dalam kategori akad non-profit. Namun akad ini bisa menjadi akad muawadah atau transaksi pertukaran, atau tijaroh, transaksi motif profit. Jika disepakati ada skema bisnis berupa jual beli manfaat barang, sewa fasilitas, dan juga jual beli. Pengertian akad wadiah adalah perjanjian jaminan dana antara pemilik dana dengan pihak yang menerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut. PBI nomor 2/9/2000. Produk perbankan syariah dengan akad wadiah antara lain dalam bentuk produk giro wadiah, tabungan wadiah, sertifikat wadiah Bank Indonesia. 2. Pengertian Qardhu Hasan. Qardhu Hasan yaitu jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang sangat membutuhkan atau yang sangat memerlukan untuk jangka waktu tertentu tanpa harus membayar bunga atau keuntungan. Penerima Qardhu Hasan hanya berkewajiban melunasi jumlah pinjaman pokok tanpa diharuskan memberi tambahan apapun. Namun, penerima pinjaman boleh saja memberikan kebijakannya sendiri untuk membayar lebih dari apa yang dipinjamnya sebagai tanda terima kasih. Qardhu Hasan yaitu jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang sangat memerlukan untuk jangka waktu tertentu tanpa harus membayar bunga dan keuntungan. Yang harus diingat, dalam produk Qardhu Hasan tidak ada yang namanya bunga. Pengertian akad wakalah. Al-wakalah atau al-hiwalah atau yang sering disebut juga dengan at-tauhid artinya penyerahan, penelegasian atau pemberian mahdat. Wakalah adalah pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atau atas nama pemberi kuasa. Dalam praktik perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu. Akad wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak atau muwakil kepada pihak lain wakil dalam hal yang boleh diwakilkan. Pengertian akad hawalah. Definisi secara harfiah artinya pengalihan, pemindahan, perubahan warna kulit atau memikul sesuatu di atas pundak. Itu hanya sebagai kata-kata dari suatu peribahasa. Objek yang dialihkan dapat berupa utang ataupun piutang. Jenis akad ini pada dasarnya adalah akad tabaru yang bertujuan untuk saling tolong-menolong untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika yang dialihkannya utang, maka akad hawalah merupakan akad pengalihan hutang dari setiap pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar hutangnya. Transaksi seperti ini dapat terjadi dengan adanya saling mempercayai antara pihak yang bertransaksi. Secara teknis, pihak yang berhutang atau muhil meminta pihak lain untuk membayarkan terlebih dahulu hutangnya kepada pihak lain atau yang sering disebut dengan muhal. Setelah akad hawalah dilakukan, pihak
yang berhutang atau muhil akan membayar kepada pihak yang telah menanggung hutangnya, atau hak penagihan berpindah menjadi hak muhal alaih. Dalam hal ini, pihak yang mengambil alih hutang harus yakin pihak yang diambil hutangnya dapat memenuhi kewajibannya di kemudian hari. Jika yang dialihkannya itu piutang, maka akad hawala merupakan akad pengalihan piutang dari satu pihak yang berpiutang kepada pihak lain yang berkewajiban menagih piutangnya. Secara teknis, pihak yang berpiutang meminta pihak lain untuk mengambil alih piutang yang dimilikinya. Dengan pengambilan alih ini, pihak yang berpiutang akan menerima uang dari yang mengambil alih piutangnya, sementara pihak yang berhutang atau muhal akan membayar kepada pihak yang mengambil alih piutang. Dalam hal ini, akad hawala dapat membantu likuiditas bagi pihak yang mempunyai piutang. Sebaliknya, pihak yang mengambil alih piutang harus berhati-hati dalam kredibilitas dan kemampuan pihak yang berhutang. Selain itu juga harus melihat keabsahan transaksinya. Jangan nanti salah dalam mengambil alih piutangnya. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.